Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang tadi sudah menjelaskan 3 landasan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pedagogis. Jadi, secara singkat, landasan ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh pengajar atau seorang pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan mencapai tujuannya, yaitu dengan cara membimbing seorang siswa atau seorang peserta didik ketika anak itu mempunyai tujuan dan arah yang tertentu agar dapat peserta didik tersebut menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Jadi pedagogis ini secara singkatnya adalah metode yang digunakan oleh peserta didik, guru, untuk dapat melaksanakan tujuan dari seorang peserta didik. Jadi secara garis besarnya ada 3 aspek atau metode yang digunakan dalam metode landasan pedagogis. Yang pertama adalah pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Dalam konteksnya, ketika seseorang itu mampu memiliki budaya dan adat yang sesuai dengan pendidikan, maka dinamakanlah itu sebagai manusia. Kadang-kadang ada manusia yang tampak dari luar, tapi dari dalam atau cara dia berperilaku moral belum tentu dia makan manusia, sehingga perlu bimbingan untuk bisa mengupayakan pendidikan yang maksimal. Nah, yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Belajar untuk memahami lebih lanjut tentang diri sendiri, belajar untuk mengembangkan dan merupakan secara efektif sebagai pemahaman. Jadi, ketika pendidikan itu dianggap sebagai proses dan butuhnya bimbingan, maka ketika itu juga metode berlaku, sehingga akan timbul kesadaran dan pengembangan yang digerakkan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Jadi, program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial. Semuanya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SLTP, dan pendidikan menengah. Jadi, pada umumnya tujuan pendidikan itu sama, untuk menjunjung atau menunjang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pendidikan. Sehingga dalam tujuan bimbingan konseling juga, ketika ada metode khusus dari peserta didik, sehingga pada prosesnya itu dapat lebih baik. Mungkin demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.